Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya dan sana pandangan. Bertemu kembali bersama saya Faradila Rivia di program Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juli 2024. Dan kita sudah bersama ya dengan narasumber kita, ada Kak Moriska Momo, merupakan seorang model. Langsung saja kita sapa ya Nusana Pandangan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Momo. Oke, halo. Hai, Oke, kita tunggu sebentar ya Nusana Pandangan. Jadi Kak Moriska Momo ini salah satu model yang berdarah asli ya, asli keturunan dari Minang. Oke, halo Kak Momo. hai. Oh iya, hai. Gimana Kak Momo, kabarnya sehat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf nih Kak Momo, kayaknya kameranya belum hidup nih. Biar kita bisa kelihatan. Oke. Jadi Nusana Pandangan juga bisa ya menyaksikan secara live ya di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang dan juga live streaming di aplikasi kita di RRI Digital. Wah, lagi di mana Kak Momo? Cantik banget, Masya Allah. I'm ready to sleep sebenarnya. Udah hapus ya. Oke. Gimana Kak Momo, kabarnya sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Nah sekarang kesibukannya apa nih Kak Momo? Sekarang aku sibuknya masih di dunia persyutingan ya. Iklan, modeling juga masih, ngajar modeling juga masih. Tapi sekarang lebih aktif di dunia lari. Oke, dunia lari ya, olahraga ya Kak Momo ya. Oke. Nah itu sebenarnya awal mulanya itu tertarik di dunia model itu sejak kapan sih Kak Momo? Oke, sebenarnya aku tuh mulai modeling itu waktu zaman aku SMP ya, which is aku masih di sebenarnya. Nah, terus disupport sama omku. Terus habis itu aku akhirnya selesai SMA tuh aku daftar Wajah Femina. Nah, akhirnya aku keterima dari 1000 peserta jadi 20 besar. Akhirnya aku decide untuk pindah ke Jakarta. Gitu. Oke, Masya Allah. Itu waktu SMP ya di Femina itu Kak Momo? Feminanya itu pas lulus SMA, tapi aku mulai dari modelingnya dari aku SMP. Oke, dari SMP pas tamat SMA langsung ke Jakarta ya, ikut yang Femina itu Kak Momo? Betul. Oke, Masya Allah. Tapi Kak Momo juga udah ikut ajang lomba internasional ya Kak Momo ya? Iya ya, aku sempat ikut Supermodel Internasional 2017 waktu itu di India. Oke, Masya Allah. Itu 2017 pas udah tamat SMA berarti ya Kak Momo? Sudah. Aku udah tamat. Udah tamat SMA. Terus waktu di India gimana tuh Kak Momo? Kompetisinya itu kayak gimana nih gambarannya? Seru banget karena kan aku masih baru pengenalan dunia modeling juga. Terus habis itu terus pertama kalinya keluar negeri sambil lomba gitu kan, ketemu sama orang asli mana aja gitu kan. Banyak banget, 34 negara pada waktu itu. Terus ya udah kita berkompetisi di situ selama kurang lebih 2 minggu. Oke, Masya Allah.
aku belajar banyak sih di situ. Oke. Nah, itu waktu di sana gimana tuh Kak kebudayaan yang ada di India? Kalau India sih karena sama Asia nggak jauh beda lah ya sebenarnya ya. Even makanannya pun juga benar-benar bisa aku makan karena kan emang asli kayak kayak rempahnya itu kayak Indonesia juga gitu Mm-mm, kan. mm-mm. Tapi benar-benar kayak banyak nasinya juga. Jadi aku nggak ada yang kaget gitu atau culture shock waktu aku di India gitu. Oke, nah jadi untuk saudara pendengar yang ingin bergabung masih bisa ya di telepon 8124414 atau di WhatsApp 0811660924. Nah penasaran juga nih untuk Kak Momo, itu sebenarnya ada keturunan dari keluarga yang ikut model juga nggak nih Kak Momo? Sebenarnya nggak ada sih. Semua keluarga aku tuh akademik aja gitu, akademis. Jadi aku aja nih yang agak beda dari yang lain. Oke, Masya Allah ya. Tapi tadi awal mulanya tuh diajarin omnya juga model nggak Kak? Om aku tuh desainer. Oh desainer, oke. Desain dari zaman dulu, tapi dia udah tinggal di Jakarta juga. Jadi dia one of the support system juga yang ngebantuin aku dan pertama kali percaya bahwa aku tuh bisa loh jadi model gitu. Masya Allah. Nah itu untuk tadi kamu juga udah ikut lomba ya di India ya Kak? Iya betul. Ha. Oke, nah selain di India udah pernah kemana lagi nih Kak Momo? Mungkin yang di Indonesia udah kemana aja tuh Kak Momo? Lomba sebenarnya aku nggak terlalu banyak ya. Aku beberapa kali lomba di Jakarta. Tapi kalau untuk ke luar negeri, mostly lebih kayak ke kerja ya, kayak photoshoot di Filipina gitu atau di Thailand, photoshoot buat Pons kayak gitu-gitu. Singapura, KL Fashion Week, Kuala Lumpur Fashion Week, lebih kayak gitu sih. Cuman kalau untuk lomba lagi ya nggak ada. Oke, tapi udah emang dipercaya ya Kak ya? Udah kemana-mana ya. Masya Allah. Itu untuk Kak Owo kan di dunia model ini pernah membawa budaya kita nggak nih, budaya Minang ke ajang internasional maybe? Jujur belum karena waktu itu kan aku disponsornya sama desainernya Bali kan. Wah, Oke. oke. Dari nasionalnya, dari aku lomba dari Indonesianya itu dari 34 kota itu aku bawa pakai baju nasional kostumnya dari Padang memang. Oke. Nasionalnya aku bawanya burung Garuda lah pada waktu itu. Oke. Yang dari Padang itu tuh waktu tuh bawain apa tuh Kak? Suntiang kah atau koto gadang? Atau tanduk? Kayak suntiang gitu deh. Suntiang ya. Oke, berarti itu udah pernah lah ya membawa budaya kita ya, Kak Momo ya. Iya dong, pasti. Oke, Masya Allah. Nah, ini untuk sejauh ini ada pengalaman unik atau pengalaman berkesan nggak Kak selama di dunia modeling ini? Sebenarnya semuanya berkesan ya. Karena aku kan jadi kenal banyak orang, jadi kenal malu lagi. Soalnya aku kan zaman dulu tuh masih kecil masih malu-malu gitu. Ya bisa ketemu para idola lah kayak supermodel pada zaman itu atau artis pun. Jadi menurut aku modeling ini salah satu kerjaan yang menurut aku banyak banget positifnya dan bikin aku belajar banyak gitu. Oke, bikin percaya diri juga ya Kak Momo ya. Oke. Nah itu dari dalam diri Kak Momo sendiri apa sih yang dirasain Kak dari sebelum menjadi model ya hingga sekarang alhamdulillah menjadi model udah go internasional juga ya Kak Momo ya, udah dikenal banyak orang, udah menjadi public figure juga. Tentu dalam diri kita sendiri tuh mempunyai perbedaan gitu. Nah dari Kak Momo sendiri apa tuh perbedaannya? Kalau aku sih ngerasanya lebih dulu kan anak-anak masih pemalu, nggak berani ngomong depan orang gitu kan. Masih banyak insecure-nya yang aku belum mengulik diri aku seperti apa. Terus aku belum tahu nilai-nilai dalam diri aku tuh seperti apa. Semenjak aku menjadi model, mau nggak mau aku harus memaksakan diri untuk menjadi orang yang lebih terbuka, open minded juga, harus lebih berani, harus lebih confident, dan aku mencari sisi-sisi positif atau nilai-nilai yang bagus dalam diri aku gitu.
Oke. Nah, itu untuk Kak Momo sendiri kenapa sih Kak tertarik di dunia modeling? Karena kan dari keluarga nggak ada ya yang di dunia model. Nah, baru Kak Momo nih pertama. Itu kenapa sih Kak bisa tertarik? Biasanya kan kita tertarik sesuatu hal itu kan lihat dari keluarga nih. Misalnya kayak keluarga kita suka nyanyi, jadi kita kayak ikut-ikutan suka nyanyi juga. Nah, kenapa nih Kak Momo bisa tertarik di dunia model? Apa sih yang menginspirasi awal mulanya gitu? Jujur nggak ada yang aku tuh cuma nonton TV terus kayak ngelihat orang yang ada di TV terus kayak ngelihat beberapa model aku rasa kayak wow I think aku pengen deh jadi orang ini gitu aku pengen deh jadi model yang dikenal sama banyak orang gitu sih awalnya cuma lihat nonton dari TV doang. Oke, awalnya dari TV ya Kak ya. Karena terinspirasi ingin jadi model juga gitu ya. Betul. Oke. Masya Allah. Nah, itu untuk kamu sendiri pernah insecure nggak sih Kak? Ada lah waktu awal-awal aku insecure banget karena kan as you know kan aku punya kulit yang cukup gelap ya atau sama matang gitu. Aku rasa beda lah sama yang lain. Pada zaman dulu tuh kulit gelap tuh kan masih tabu dan masih ya banyak orang yang nggak happy lah ya sama kulit warna gelap. Makanya kadang-kadang orang tuh masih banyak yang kayak pengen putihin dan segala macam. Nah, aku insecure di sana sih waktu itu kulit. Nah, tapi seiringnya berjalannya waktu dan aku sering keluar juga, aku ngerasa bahwa bule-bule aja ternyata tuh pengen loh punya kulit kayak aku atau orang-orang Asia gitu yang sawo mateng yang mereka tuh susah banget buat dapetin. Nah, since that aku ngerasa kenapa gue mesti insecure ya? Banyak orang di luar sana yang suka bahkan berusaha dan bayar mahal untuk ngedapetin kulit kayak gini gitu. Iya, Dan I love myself more and more. Jadi pelan-pelan tapi pasti mengenali diri dan aku ngerasa kayak yang mempercantik diri lagi lah ya. Ya udah jadi percaya diri deh kayak sekarang. Oke, Masya Allah. Karena kulit kamu juga eksotis ya Kak ya. Boleh-boleh pun itu kayak malah mau nih berjemur supaya bisa kulit yang eksotis kayak Kak mau malah. Oh, bahkan ada juga yang bayar mahal untuk bikin kulit jadi lebih gelap gitu. Oke, kita bacain yang dari Instagram dulu ya Kak Momo. Oke, ini ada dari Instagram ya. Kak, makannya dijaga banget ya? Nah, gimana tuh Kak Momo? Makannya dijaga banget ya Kak Momo ya? Jujur makan kalau kata orang you what you eat, right? Jadi apa yang kamu makan itulah kamu. Aku berusaha untuk memakan makanan sehat gitu loh. Aku sih masih di rumah masih masak masakan versi Padang, tapi kan versi healthy dong. Kalau kita kayak di luar kita belum tentu tuh masak kayak gimana. Cuma kalau di rumah kan udah tahu porsi kayak gimana, kita beli ayamnya kayak gimana, bersihnya kayak gimana, minyaknya juga apa gitu kan, jelas bersih gitu. Dijaga banget sebenarnya enggak, tapi kalau ngitung kalori nasi, ya mungkin yang tadinya aku dulu makan bisa 3 sendok makan, mungkin aku sekarang cuma 1. Yang dibanyakin tuh kayak cuman ikan lauknya gitu. Sama balance sama olahraga sih sebenarnya. Kalau kamu udah olahraga, kamu bisa makan, at least bisa makan balance gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Momo. Gimana sih Kak cara mendapatkan body goals dalam waktu yang cepat dan tepat? Nah, gimana tuh Kak Momo? Ada tipsnya nggak nih? Cepat dan tepat. Cepat nggak ada yang cepat, nggak ada yang instan sih untuk bikin badan yang bagus atau proporsional gitu. Aku kan pernah naik 30 kilo karena aku hamil kan. Nah, itu untuk membalikinnya lagi tuh butuh waktu setahun dengan konsisten dan disiplin yang sangat luar biasa gitu. Oke. Tapi kalau kamu badannya nggak terlalu yang gimana-gimana, ya nge-gym di rumah juga bisa, jaga makan pastinya itu wajib. Itu bisa ngebantu sih, dan konsisten olahraga setiap hari atau minimal kamu jalan kaki tuh 30 menit deh sehari untuk ngebakar kalori. Terus habis itu latihan otot-otot badan dan perut gitu. Itu nggak usah lama-lama, 15 menit aja setiap hari. Mending kamu konsisten setiap hari, itu ngebantu sih. Oke, kita Sama pola tidur yang cukup dan teratur.
itu ngebantu banget karena kan saat kita tidur itu kan pembakaran dimulai kan. Jadi kamu kalau tidurnya itu makin lama gitu kan, makin bagus untuk metabolisme pembakaran dalam tubuh seperti itu. Nah, oke. Nah, itu dari Kak Mama ada ini nggak sih rekomendasi olahraganya supaya badan kita tuh cepat nih untuk body goals? Karena kan kemarin kamu juga sempat naik 30 kilo ya, 1 tahun ya Kak ya, proses nuruninnya. Mungkin bisa diceritain nggak nih Kak Mama? Proses apanya? Sorry, gimana tadi? Iya, proses kemarin pengalamannya tuh nurunin berat badan sampai 30 kilo ya dalam waktu setahun. Dan olahraga apa nih rekomendasi dari Kak Mama yang itu tuh bisa bakar lemak kita, bakar kalori-kalori di dalam tubuh itu dengan cepat? Lari, Nah, jalan kaki. Jalan kaki itu lebih bagus daripada lari sih sebenarnya. So, kalau bisa jalan kaki setiap hari selama 30 menit, kenapa makanya orang berumur tuh banyak banget yang disuruh jalan kaki pagi-pagi gitu kan. Karena pembakaran itu jauh lebih besar gitu. Kalau untuk bikin curvy badan atau bentuk badan yang bagus gitu, pengen punya pinggang yang bagus atau six pack gitu kan, ya kita harus olahraga angkat beban gitu. Oke. Kita nge-gym lah gitu, tapi bisa dilakuin di rumah sih sebenarnya pakai YouTube dan segala macam. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Mama. Ini ada dari Muzaki. Dunia modeling khususnya di Padang apakah menjanjikan untuk dijadikan profesi utama? Nah, gimana tuh Kak Mama? Dunia Padang. modeling khususnya di Kota Padang apakah menjanjikan untuk dijadikan profesi utama? Nah, gimana nih menurut Kak Momo? Mungkin bisa belajarnya mulai dari Padang dulu, terus bisa mengadu nasib setelahnya di Jakarta. Aku nggak bilang tidak menjanjikan kalau full time di Padang, tapi chance-nya atau kesempatan yang lebih besarnya itu memang banyaknya di kota besar, contohnya di Jakarta gitu. Mungkin ada dulu kan aku masih zaman-zaman SMA, aku juga masih kerja show, catwalk juga ya adalah, tapi mungkin nggak sebanyak itu gitu. Oke, tapi lebih menjanjikan di kota-kota besar berarti ya Kak ya? Betul. Jadi kalau udah punya skillnya dari daerah, kayak aku belajar dari Padang, terus akhirnya aku memberanikan diri untuk merantau gitu ke Jakarta. Nah, di sini menurut aku tuh peluangnya sangat besar sih. Oke, nah itu awal mula Kak Momo untuk ngerantau di Jakarta gimana sih awal mula untuk membranding dirinya? Kak Momo karena kan kalau di Jakarta kan pesaingnya lebih banyak ya, lebih banyak, model-model di Jakarta juga lebih banyak. Nah itu awal mulanya gimana sih dari Kak Momo untuk membrandingnya? Terus unik aja ya, beda dari yang lain gitu. Karena aku ngerasa dengan aku punya kulit gelap aja, aku udah beda dari yang lain sebenarnya. Nah, selain itu mungkin aku punya gaya atau style yang aku banget deh gitu. Atau misalkan, aku suka pakai baju warnanya yang ngejreng kan sebenarnya. Aku suka pakai baju yang colorful, which is gak semua orang percaya diri kalau pakai baju warna tiba-tiba pink, tiba-tiba hijau neon gitu kan. Tapi aku cukup percaya diri untuk memakai pakaian seperti itu gitu. Jadi bikin diri kita tuh seunik mungkin. Jadi orang tuh kalau melihat kita, dia langsung notice, ini siapa ya gitu. Oke, punya ciri khas ya Kak Momo ya? Ciri khas. Oke, kita ke WA dulu nih Kak Momo. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nela dari Simpang 4 Pasaman Barat. Untuk dialog malam ini saya ingin bertanya ke narasumber malam ini. Menurut Kakak di masa sekarang apakah pekerjaan sebagai modeling bisa dijadikan pekerjaan pokok atau hanya menjadi pekerjaan sampingan? Tolong dijelaskan ya Kak alasannya. Terima kasih Kak, mungkin itu saja untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Nah gimana tuh Kak Momo? Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kalau berkarirnya di Kota Padang aja, menurut aku tuh kayak ada yang kurang gitu. Sayang aja full time kerjaannya di Padang, karena menurut aku kan kayak bisnisnya itu kan besarnya di kota besar seperti Jakarta kan. Nah di Padang tuh nggak terlalu banyak setahu aku, walaupun sekarang udah mulai banyak ya. Tapi kalau pengen lebih konsisten lagi kerjaannya dan peluang yang banyak, yang menurut aku ya itu tadi harus berani untuk merantau gitu.
Oke, kita ke penelpon dulu ya, Kak Momo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terputus ya. Silahkan ditelepon lagi di telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660924. Berarti kalau misalkan untuk di Kota Padang, sebaiknya untuk pekerjaan sampingan aja berarti ya, Kak Momo ya. Iya betul. Mm, Oke, tapi kalau misalkan kita ke kota-kota besar itu insya Allah bisa untuk dijadikan pekerjaan yang utama. betul. Mm-mm. Oke, nah itu untuk Kak Momo sendiri pernah dihujat sama netizen gak sih Kak? Perkara apa? Misalnya kayak ya soal kulit Kak atau soal penampilan atau apa gitu. Pasti ada aja. Kalau yang nggak suka banyak aja gitu. Walaupun di dunia modelingnya sendiri pun pasti ada lah sikut menyikut ataupun suka nggak sukanya, it's normal. Cuman akunya sih memang ya kalau kita kerja di dunia entertain gitu kan, ya harus harus bisa kayak apa ya, bodo amat nggak sih masuk kanan keluar kiri. As long as you're not doing bad things, kayak nggak ngelakuin hal-hal jahat sama orang lain, ya udah. Kalau misalnya baju kamu atau penampilan kamu orang nggak suka, ya ya gimana gitu kan. Kita nggak bisa menuntut semua orang suka sih. Tapi kalau dibilang yang bully ada atau orang nggak suka, pasti ada yang nggak suka sih. Oke, ada ya nggak suka ya Kak Momo ya. Hmm. Karena kalau misalkan untuk nggak public figure pun itu ada yang nggak suka, apalagi kalau misalkan menjadi public figure nih kayak Kak Momo. Oke, itu kalau dari Kak Momo sendiri pernah ini nggak sih Kak yang kayak sampai mental itu kena karena hujatan dari netizen? Kayak mental breakdown gitu Mm-mm. ya. So far sih aku nggak pernah ngerasain itu ya. Soalnya aku tuh lumayan apa ya, aku anaknya sebodo amat itu sih sebenarnya. Jadi Mm-mm. sama juga mungkin support system yang di belakang aku tuh banyak banget kayak my mom, my dad, family gitu kan. Dan dia kan memang supportnya gila-gilaan dan total gitu. Jadi apapun yang terjadi sama aku pasti cerita ke mereka dan mereka akan selalu backup aku. Itu kenapa apapun pekerjaannya menurut aku tuh kita harus punya support system, kita harus punya mentor ataupun kita harus punya sahabat-sahabat yang kita sangat percaya gitu. Once kita ngerasa nggak enak dibully atau di apapun, jadi kita bisa cerita nih sama mereka, sama orang yang kita percaya, biar mental kita juga nggak gampang drop tuh. Oke, nah sejauh ini kan udah lama juga ya Kak Momo sejak SMP nih menggeluti dunia model ini. Nah itu udah pasti banyak suka dan dukanya ya Kak Momo ya. Oke, Betul. nah, itu gimana tuh Kak? Boleh diceritain nggak tuh suka dukanya selama menjadi public figure dan juga di dunia modeling ini? Banyak sukanya pastinya karena aku bisa mengerti apa itu brand, high brand, terus kayak bisa masuk majalah, bisa keluar negeri, bisa jalan-jalan, bisa masuk TV, bisa masuk billboard, bisa dilihat semua orang, banyak banget, bisa kenal sama orang baru, bisa I don't know, kayak kadang aku ketemu di tempat syuting kita jadi teman baik. Mm-mm, mm-mm. Tapi kalau dibilang dukanya nggak begitu banyak, tapi aku ngerasa cuma satu duka sih, kalau dunia modeling ini tuh yang bikin duka cuman masalah nunggunya doang sih. Masalah apa Kak? Menunggu, jadi Oh kalau menunggu. kita mulai dari subuh ya, Mm-mm. rehearsal dulu dan segala macam, terus ntar kita nggak tahu show-nya kadang bisa sore bisa malam, jadi dari pagi subuh rehearsal dulu sejam 2 jam kita nunggu aja gitu sampai ntar show malam gitu. Mm-mm. Nunggunya itu yang bikin aku kayak aduh capek banget lagi nunggunya gitu. Oke, berarti dukanya cuma nunggu aja ya Kak ya. Hmm. Berarti sejauh ini enjoy ya Kak di dunia modeling ini? Banget, menurut aku sih modeling it's my passion juga ya. Aku udah kayak nggak anggap modeling ini sebagai kerjaan, tapi kayak udah setengahnya aku gitu loh. Jadi apapun yang aku lakuin, apalagi masalah fashion itu tuh udah aku sangat-sangat enjoy gitu. Oke. Tapi sejauh ini Kak Momo itu di dunia modeling itu yang paling jauh kemana tuh Kak Momo? Hmm, Asia sih, aku maksudnya jalan-jalannya ke Asia, kerjanya Asia sih, Filipina, Thailand, photoshoot,
um, what else? Singapura, Kuala Lumpur, Dubai, Japan. Ya, aku sempat photoshoot juga di Jepang sama Dubai, India waktu itu. Orang sih, nanti nggak sih kalau untuk kerjaan. Masya Allah. Nah itu dari Kak Momo sendiri pernah kebayang nggak sih Kak menjadi Mariska Momo yang sekarang, yang udah dikenal banyak orang, yang udah di dunia model udah tingkat di ajang internasional gitu. Pernah kepikiran nggak tuh menjadi Mariska Momo yang sekarang? Aku nggak kebayang sih bisa jadi Momo yang sekarang. Cuman aku kayak yakin gitu waktu zaman kecil, gue bisa kok jadi model someday. Gitu. Cuman aku nggak bisa, aku nggak kebayang kayak, oh aku bakal jalan sejauh ini gitu. Oke, nggak pernah terbayangkan sebelumnya kayak menjadi seperti yang sekarang ya. Oke, berarti kepikirannya cuma jadi model aja nih, tapi nggak pernah kepikiran kalau misalkan kebayang kalau bakalan jadi model internasional. So, Oke, karena kalau untuk di tingkat model ini juga banyak ketemu relasi yang public figure juga ya, kalau mau ya. Teman-teman juga bertambah gitu, relasi juga bertambah juga. Terus sejauh ini apalagi kamu mau itu menjalankan hobi gitu, kayak hobi yang dibayar ya kamu mau ya. betul, itu happy banget sih. Oke. Oke, nah sejauh ini kamu apa sih harapan untuk kedepannya? Kedepannya semoga aku makin kemana-mana lagi kerjaannya. Nggak hanya di dunia modeling, tapi segala apapun itu yang berhubungan dengan fashion. Semoga aku jauh lebih baik dan makin banyak lagi model-model yang baru yang kulitnya tanning gitu. Karena aku belum banyak melihat model-model yang kulitnya sawo mateng nih gitu. Oke, Masya Allah, amin. Berarti kalau untuk menjadi model yang go internasional memang harus jago bahasa Inggris juga ya, Kak Momo? Aku ini tadi nggak bisa bahasa Inggris sama sekali kok. Ya kan bisa karena terbiasa dan bisa karena Oh, nggak. Itu tadinya yang kayak yes yes gitu, yes no gitu. Kalau kita ngobrol sama orang kita usaha kan. Jadi ya udah kita learning by doing aja. Kita berusaha untuk ini orang ngomong apa sih, translate, ntar belajar. Lama-lama jadi kayak karena udah biasa ya udah jadi udah pintar aja gitu. Oke. Berarti belajar otodidak aja ya, Kak Momo ya? Jujur aku otodidak sih, aku nggak dulu sempet sekolah ambil les bahasa Inggris itu kayak it's not working. Aku ngerasa kayak nggak berguna lagi. Aku kayak pengen itu langsung ngobrol aja deh gitu. Hmm. Kan grammar tuh susah lagi, nulis bahasa Inggris tuh, aduh nggak gue banget tuh kalau ngomong gue bener nggak? Oke, oke. Tapi sejauh ini dari semua negara yang dikunjungi yang paling seru negara apa tuh, Kak Momo? Gara sendiri sih, gitu. Tetap negara sendiri ya? Apalagi daerah sendiri, nggak ada makanan Padang seenak yang di Padang sih, ya nggak? Tetap cinta sama budaya sendiri berarti ya, Kak Momo ya? Oh, Oke. Nah, berarti kalau untuk di dunia model ini memang semuanya dijaga ya, Kak ya? Selain badan dijaga, bentuk wajah juga dijaga ya? Makanan betul. juga dijaga juga. Wajib itu nomor satu, makanan harus jaga. Oke, kalau dari Kak Momo ada tips makanan yang sehat nggak Kak Momo? Sejauh ini menurut Kak Momo apa nih makanan yang biasanya Kak Momo konsumsi yang itu tuh memang berguna banget tuh untuk kesehatan tubuh? Empat sehat lima sempurna. Menurut aku yang paling penting, kebanyakan orang tuh nggak suka sayur, tapi sayur tuh penting. Nah, jadi please kalau kalian pengen metabolismenya bagus, please makan sayur yang banyak. Itu ngebantu banget. Terus habis itu mungkin goreng-gorengannya dikurangin ya. Goreng-gorengan dikurangin ya. Tapi goreng-gorengan kan itu yang susah sebenarnya karena minyak itu loh gitu kan. Terus kalau kadang misalkan kayak kita renang kan tiap hari makin dipanasin kan makin enak tuh sebenarnya ya. Nah, nggak tahu di dalam itu makin diminyakin tuh makin sebenarnya lemaknya makin banyak. Sekali nggak apa-apa. Asalkan rajin olahraga nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin kontrol segala sesuatu yang berminyak-minyakan gitu, goreng-gorengan.
Mungkin porsi nasinya yang tadinya banyak, mungkin makannya tuh kayak sering, tapi dikit porsinya. Itu lebih bagus daripada sekali banyak tapi sekali aja gitu. Nggak apa Hmm. sekali 5 kali tapi porsi dikit 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 dikit. Jadi lambungnya juga bagus dan lambung itu nggak jadi usus atau lambungnya nggak jadi gede, tau nggak sih? Jadi dikit-dikit gitu. Oke, nah itu untuk kamu sendiri dari semua negara yang paling seru dikunjungi ya selain ranah Minang tentunya ya kamu, itu negara mana tuh kamu yang kayak misalkan ke negara ini nih ada kultur shocknya tuh kamu? Jujur nggak ada yang culture shock banget sih. Cuman so far negara yang aku suka sih Thailand ya. Oke, kenapa tuh kamu? Aku tuh negaranya tuh mirip-mirip Indo. Jadi orang-orangnya juga mirip-mirip Indo juga cara kerjanya, makanannya. Makanannya tuh benar-benar kayak masih rempah-rempah banget gitu kan. Oke. Terus ini masih masuk banget deh sama mulut gitu. Jadi nggak susah. Contoh kalau kita ke Filipina kan makanannya kan rada-rada ya. Nggak gitu, ini apa sih kok ada burung di dalam sini gitu yang dimakan ya kan ada misalnya kan, ataupun misalkan di luar kayak well, kalau Korea Jepang sih masih masuk juga sih, cuman kadang-kadang mungkin enak aja kalau tiap hari makan daging gitu kan. Nah yang paling enak itu menurut aku ya so far Thailand sih paling enak. Oke, untuk kedepannya ada planning nggak kamu dalam waktu dekat ini? Planning kerja di luar sih nggak ada, belum ada. Cuman untuk project-project besarnya ada very soon. Oke, apa tuh kamu boleh di-spill nggak nih? Nanti kalau udah keluar kamu lihat foto aku di billboard nanti ada. Rahasia ya kamu mau ya. Oke, berarti kalau untuk sekarang masih ini ya Kak, masih aktif ya untuk buka agensi ya Kak, agensi dunia modal, kelas dunia modal gitu. Oh iya, aku ngajarin anak-anak buat catwalk gitu. Oke, itu memang yang stay Jakarta aja berarti kamu mau. Iya, stay di Jakarta. Tuh. Oke, itu berarti kelasnya memang kamu mau sendiri nih yang ngajarin. Aku yang ngajarin sama satu lagi ada partner aku yang ngajarin. Oke, nah itu kalau boleh tahu kelasnya itu sejak kapan tuh dibukanya kamu mau? Itu habis pandemi 2000 berapa ya? 2021 gitu. 2021. Ya, mau 2022. Oke, nah itu gimana sih Kak cara bagi waktunya antara di kelas sama di dunia modal ya juga ada syuting ya Kak Momo ya. Nah, saya juga Betul. presenter di salah satu stasiun TV ya Kak Momo. Betul. Nah, itu gimana tuh Kak membagi waktunya? Sebenarnya kalau untuk ngajarnya kan aku nggak ngajar setiap hari sih. Jadi aku memang ngajar by private atau enggak by weekend. Jadi setiap Sabtu atau Minggu. Jadi seminggu sekali doang aku ngajarnya. Jadi aku waktunya masih bisa kebagi lah untuk syuting, kerja dan segala macamnya. Oke. Nah, gak berasa nih Kak Momo kurang lebih udah 45 menit ya kita ngobrol-ngobrolnya. Nah, itu boleh nih kita ke closing statement, apa sih pesan kesan dari Kak Momo itu untuk generasi muda Minang, khususnya generasi muda Minang yang harus aktif lagi, harus lebih kreatif lagi dan harus lebih inovatif lagi. Silakan Kak Momo. Buat aku just love yourself, explore more, jangan ada yang takut. Ya kalau kamu pengen apapun usahain gitu kan. Terus sehat nomor satu ya guys. Banyak duit punya kerja tapi kalau nggak sehat nggak ada gunanya. Jadi menurut aku harus dilihat lagi apa yang kamu makan. Secara nggak langsung itu memperpanjang hidup kamu sampai nanti seperti itu. And then what else? Love yourself. Yourself, oke. Kurang-kurangin insecure berarti ya Kak Momo ya. Mencintai diri sendiri itu penting loh. Kalau orang nggak suka sama kita, masa kita juga nggak suka sama diri kita? Jangan dong. Kita harus mencintai ya. Iya, bener banget.
Masya Allah, makasih ya Kak Wowo sudah menyempatkan nih kita live di RRI Pro 4 Padang. Masya Allah, ini suatu kesempatan yang sangat berkesan ya. Akhirnya salah satu model internasional ya bisa live streaming di RRI Padang gitu. Kapan nih ke Padang Kak Momo? Kemarin tuh aku baru pulang ke Padang, tapi I don't know yet, aku belum tahu. Mungkin belum tahu. Belum Tahu ada ya? panjang. Oke, terima kasih ya Kak Momo atas waktunya. Sehat selalu, murah rezeki. Oke. Kasih, bye bye, see you. Iya, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Padang tadi kita sudah bersama dengan Kak Moriska Momo, merupakan salah satu model ya, model yang memang keturunan dari budaya kita, dari ranah Minang. Dan Kak Momo juga udah go internasional ya, Nusana Padang udah kemana-mana. Dan jangan lupa juga tadi pesan dan kesan dari Kak Momo itu tetap mencintai diri sendiri. Dan terima kasih untuk Nusana Padang yang sudah mendengarkan kami di 92,4 MHz di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Mohon maaf jika ada salah kata ya Nusana Pandanga. Saya Faradila Rivia pamit ya di Minang Kreatif, dan nanti kita juga akan bersama di Salam Bajawe. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. RRI Padang